Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya. Saya kali ini memakai jaket kuning karena sengaja buat teman-teman yang melihat video ini, yang selalu melihat saya doakan semuanya lolos di ujian IPS Topik tahun 2024 ini. Bagi teman-teman yang kemarin 2023 tidak lolos, mudah-mudahan di tahun ini bisa lolos untuk ikutan ujian IPS Topik. Nah, di sini ada beberapa komentar yang sedikit saya sorot ataupun saya tanggapi karena banyak sekali komentar-komentar yang belum saya tanggapi ya. Karena mohon maaf, saya kerja sampai jam 7 dan waktu untuk membuat konten itu malam. Kalau saya kerja juga, tapi kalau kerja yagan itu saya biasanya bikin konten di pabrik. Jadi kalau di rumah seperti ini saya berarti di studio saya ini berarti saya juga kerjanya siang. Jadi kalau malam saya biasanya bikin video di pabrik ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Berapa sih Mas nilainya di tahun ini? Nanti KKM-nya berapa dan berapa sih? Apakah ada tes skillnya? Nah, untuk KKM sendiri masih belum bisa memprediksi. Kemarin saya sudah prediksi untuk KKM-nya kurang lebih 80 ya, kalau kuotanya 2000 ya. Kita belum tahu kuotanya berapa. Nanti kita tunggu dulu kuotanya. Sehingga kita nanti kalau menunggu kuotanya kita tahu berapa, nanti kita lihat data dari yang sudah di tahun 2022. Kalau 2023 ini karena KKM-nya semuanya sama 160, nanti kesulitan ya kita untuk memberikan gambaran. Tes skill ada nggak sih? Wacananya memang ada yang sudah diberikan oleh BP2MI yang mengatakan kemarin Ibu Sony bahwa di tahun, bukan Bu Sulena ya, Bu Sulena, wacananya di tahun ini akan ada tes skill. Jadi apa sih Mas untuk tanggapannya tes skill tahun ini dengan tahun kemarin? Saya rasa tes skill ini memang butuh sekali, penting sekali, karena di sini juga diwajibkan disiplin dan diwajibkan untuk bisa berbahasa meskipun itu sedikit, dan nanti melatih keterampilan kita saat kita bekerja. Kalau kita cak seperti itu, sajang itu senang teman-teman. Jadi yang sudah saya rasakan di sini, teman-teman yang kerjanya kurang cak itu sajang kurang srek ya. Jadi kalau kita ada tes skill ini bagus menurut saya. Namun ya sedikit membebani teman-teman. Membebani kenapa? Karena di tahun 2023 kemarin kuotanya yang 12.000 saja tidak ada tes skill. Nanti kalau di tahun ini kuotanya hanya 2.000 ada tes skillnya, akan jauh lebih sakit teman-teman. Sakitnya kenapa? Karena jika di ujian bahasa kita mendapatkan nilai 90, nanti kita di tes skill tidak lolos, kita akan gugur. Kita akan kembali dari step awal. Kita harus ikut ujian dari awal juga untuk mengambil nilai terlebih dahulu di tahap 1. Nah, kalau nilainya sudah lolos nanti ikut lagi tahap kedua. Nah, ini resiko yang terbesar buat teman-teman jika ada tes skillnya. Seperti saya kemarin di tahun 2017 di bahasa saja saya tidak lolos. Jadi skill otomatis saya tidak lolos. Dan ada teman saya satu angkatan di tahun 2018, dia nilainya 190 teman-teman. Tapi dia tidak lolos di tes skill saat bareng sama saya. Tapi tidak bareng dia. Waktunya tidak bareng. Saya hari ini, dia besok tes skill. Jadi enggak bareng. Waktunya bareng, hanya saja dia masuknya lebih duluan saya. Karena waktu itu tes skillnya barengan ya. Kurang lebih 1.400 orang. 1.400 yang diloloskan 1.500 kalau nggak salah. Yang lolos hanya 1.300 saja di tahun 2018. Waktu itu di Semarang ya, di Universitas Semarang. Saya alhamdulillah lolos. Nah, jadi buat teman-teman ini kelebihannya dan kekurangan kalau ada tes skillnya. Tes skill atau enggak ada. Kalau enggak ada tes skill, teman-teman sudah selesai bahasa, teman-teman bisa langsung mendapatkan sertifikat ya. Kalau di tes skill ini ada tes skillnya ini, teman-teman sudah lolos bahasanya, tapi di tes skill kalau tidak lolos mengulang dari awal. Nah, itu. Meskipun teman-teman nilainya 200 perfect, kalau di tes skill tidak lolos sama. Teman-teman akan mengulang di awal. Jadi itu
resiko terbesar buat teman-teman kalau ada tes skillnya. Tapi jangan takut, LPK akan pasti memberikan ajaran ataupun diajari sepenuhnya supaya teman-teman bisa lolos di tes skill di tahun 2024 ini nanti jika ada ujian. Saya rasa ada ya. Jangan gitu dah, mudah-mudahan ada. Karena apa? Teman-teman juga pemula pengen cepat mendapatkan sertifikat juga masuk data roster. Meskipun data rosternya banyak, kita doakan saja mudah-mudahan teman-teman yang sudah masuk data roster bisa cepat terbang supaya yang lain bisa menyusul. Jadi silih berganti seperti itu. Karena di Korea juga banyak yang sudah habis kontrak, yang pulang itu juga banyak. Jadi tidak semuanya masuk dan nggak ada yang pulang. Ada yang pulang dan ada yang berangkat ataupun datang ke sini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk KKM sendiri masih belum bisa memprediksi secara sepenuhnya, dan tes skill pasti insya Allah ada. Kalaupun ada, teman-teman tetap semangat. Kalaupun gagal di tes skill dan jatuh lagi, tetap semangat karena kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.